Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita. Berjumpa kembali dalam sarapan rohani pada hari ini, hari Senin, tanggal 26 April 2021. Kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sungguh kami menaikkan syukur kami atas kemurahan kasih Tuhan yang telah menjaga dan memelihara kami sepanjang malam, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dalam kekuatan baru pemberian Tuhan dengan hari dan nafas hidup yang Tuhan anugerahkan. Sekarang ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus akan memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh subur serta menghasilkan buah dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini dalam dua bacaan. Yang pertama dalam kitab Sakaria pasal 14 ayat yang ke-7 dan 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-5. Saya bacakan dari Puji dan Janji. Akan ada satu hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Yang kedua, inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya memberikan tema atas firman Tuhan, dalam terang tidak ada gelap. Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saat hari mulai gelap, apa yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Pasti kita akan menyalakan lampu rumah, gitu ya. Sebab begitu lampu dinyalakan, maka gelap itu akan hilang, digantikan dengan terang yang melegakan hati kita. Dan setiap ruangan gelap, apabila diterangi lampu, maka pastilah kegelapan itu akan sirna, dan sirna juga ketakutan kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita merenungkan hakikat terang itu dalam pribadi Allah. Yohanes mengatakan bahwa Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dalam bagian ini terang melambangkan hal yang baik, murni, kudus dan dapat dipercaya. Sedangkan kegelapan melambangkan hal yang jahat dan penuh dosa. Pernyataan bahwa Allah adalah terang berarti bahwa Allah adalah benar dan kudus secara sempurna, dan bahwa hanya Dia yang sanggup membimbing kita keluar dari kegelapan dosa. Entah itu hal-hal yang kita lakukan di dalam dunia ini, entah itu baik, entah itu buruk. Kadang-kadang dalam kegelapan hal itu menjadi sama, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam terang, kebaikan dan kejahatan pasti dapat dipisahkan. Dalam kegelapan hal yang jahat bisa kelihatan baik, tetapi dalam terang hal yang jahat dan yang baik bisa dibedakan dengan sangat jelas. Sama seperti kegelapan tidak mungkin ada terang, maka demikian juga dosa tidak mungkin ada dalam hadirat Allah yang kudus. Jika kita ingin memiliki hubungan dengan Allah, kita harus mengesampingkan cara hidup kita yang berdosa, sebab dosa dan kebenaran tidak dapat bersatu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengaku bahwa kita adalah milik Tuhan,
tetapi kemudian kita keluar dan hidup menurut keinginan kita sendiri, menurut keinginan daging kita, maka itu akan menjadi sebuah kemunafikan dalam hidup kita. Kristus akan menyingkapkan dan menghakimi kebohongan tersebut, seperti yang Sakaria sampaikan dalam nubuatannya bahwa akan ada masa terang itu dinyatakan. Tidak akan ada hari malam, sebab malam pun menjadi siang. Nubuatan Sakaria hendak menyampaikan bahwa segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita rencanakan, yang kita katakan, dan yang kita perbuat tidak tersembunyi di hadapan Tuhan Allah. Suatu saat kelak, ketika masa pertanggungjawaban itu tiba, maka disitulah kita tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan, sebab semua akan terlihat jelas, hal yang baik dan yang jahat yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita masih punya kesempatan. Oleh karena itu, mari kita hidup dalam kebenaran, mari kita hidup dalam kemurnian dan kekudusan yang ilahi. Mari kita hidup dalam terang, sebab Allah adalah sumber terang, sumber kebenaran, sumber kemurnian dalam hidup kita. Jangan lagi kita melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan. Ingatlah, ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka di situ kita harus menunjukkan kehidupan kita sebagai anak-anak terang. Ingatlah, di dalam terang tidak ada kegelapan. Pilihlah untuk terus hidup dalam jalan Sang Terang, sehingga di situ kita akan menerima anugerah serta kemuliaan yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, yaitu kemuliaan kekal, hidup yang kekal bersama Sang Terang. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami menaikkan syukur atas firman Tuhan pada hari ini. Sungguh benar Bapa, bahwa di dalam terang tidak ada kegelapan. Karena itu mampukan kami ya Allah sebagai anak-anak-Mu, agar kami menghidupi kehidupan terang, kebenaran, kemurnian dalam hidup kami. Mampukan kami untuk terus meninggalkan kegelapan kehidupan dosa, supaya kami memperoleh kasih karunia dan kehidupan kekal di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan, kami akan menjalani hari-hari kami. Tentu ada banyak tantangan, ada banyak godaan yang akan kami hadapi. Biarlah terang Tuhan akan menyertai, membimbing, dan menuntun hidup kami. Akhirnya kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Selamat hidup bersama Sang Terang, dan teruslah menjalani kehidupan dalam terang Allah. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.